teman-temannya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiaowu yang sedari awal bersembunyi di gerobak Tangsan. Di tengah obrolan mereka, serigala hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Xiaowu pun kemudian mengajak Tangsan lari dan sengaja berpisah dengan Master Xiao karena ia curiga kalau Master Xiao hanya memanfaatkan Tangsan sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tangsan dan Xiaowu yang sudah terpisah dari Master Xiao. Si anak wali kota yang sangat membenci Tangsan karena selalu mempermalukannya di depan umum mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan. Jika Tangsan menyerahkan Xiaowu dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tangsan pun sudah jelas, ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kericuhan mereka, Lao Xingpo, roh pelindung milik Master Xiao muncul dari semak-semak yang diikuti roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Xiao yang sudah menyadari kedatangan anak wali kota. Sengaja memancing siluman roh ular untuk keluar mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular tersebut. Siluman ular itu kemudian mengamuk mengejar Tangsan dan melukai Master Xiao, sampai akhirnya ketiganya pun bekerja sama untuk melumpuhkan siluman tersebut. Master Xiao lalu menyuruh Tangsan untuk menyerap cincin roh dari sang siluman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tangsan cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Xiao melarangnya, karena terbukti sudah tujuan Master Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah dilema singkat di dalam diri Tangsan. Xiao yang melarang khawatir kalau teori tersebut salah, maka tubuh Tangsan akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak Pak Wali Kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu rombongan anak wali kota sudah datang menyusul mereka. Hingga akhirnya Tangsan memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Akhirnya, Tangsan memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Sementara itu, rombongan anak wali kota sudah datang menyusul untuk menghabisi mereka. Keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan, sehingga Tangsan tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung Master Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya, sehingga memberikan kesempatan bagi Tangsan dan Xiao untuk melarikan diri. Dibawalah Master Xiao ke akademi oleh anak wali kota sebagai sandera yang diancam akan dibunuh jika Tangsan tak juga muncul. Setelah kembali ke akademi, Tangsan mendapatkan informasi dari Waseng kalau anak Pak Wali Kota menyekap Master Xiao di belakang gedung akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun bersama Xiao segera pergi untuk menyelamatkannya. Ketika mereka telah berhasil bertemu dengan Master Xiao atas arahan dari Waseng, tiba-tiba saja sebuah perangkap yang berlapis listrik bertegangan tinggi jatuh dan mengurung Xiao. Ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh anak si wali kota. Ia sengaja menyuruh Waseng untuk buka mulut memancing Tangsan dan Xiao supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Waseng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena si anak wali kota telah mengancam akan membunuh keluarganya. Di sini kemudian anak wali kota mengatakan bersedia membebaskan Xiao asalkan Tangsan memenuhi dua syaratnya. Pertama, memperkenalkannya kepada Suyanto, Master Roh yang merekomendasikan Tangsan kemarin. Dan syarat kedua, Tangsan harus bersedia menjadi bawahannya untuk selamanya. Namun Tangsan dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk membebaskan Xiao dengan caranya sendiri. Ternyata ia nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia berhasil membukanya.
Sayangnya efek samping dari aksi gilanya tersebut membuat roh pelindungnya kini menjadi hancur. Menurut Master Xiao, untuk memulihkan roh pelindungnya, Tang San harus segera menyerap cincin roh siluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan bisa menang, Master Xiao yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok anak Pak Wali Kota jatuh pingsan, sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang, dan Wasenglah yang pertama kali tersadar. Dirinya yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian menggunakan kesempatan ini untuk membunuh anak wali kota demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Saat bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuh dari anak wali kota. Asistennya yang baru tersadar menduga kuat kalau Tang Sanlah pelakunya. Sementara itu, Tang San, Xiao, dan Master Xiao pergi ke desanya Tang San untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tang San yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologi yang sebenarnya. Lantas ia segera menyuruh Xiao dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Tang San dan Xiao kemudian bertemu dengan kepala desa. Sang kepala desa memberitahukan kalau mereka kini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh anak wali kota. Tang San yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa 2 orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari si anak wali kota. Lantas ia ingin membunuh seluruh keluarga Tang San beserta penduduk desa ini. Selepas itu, Master Xiao segera kembali untuk membangkitkan roh siluman rotan yang tadi sudah dibuka segelnya oleh ayah Tang San. Ia berencana memanfaatkan amukan dari siluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan utusan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tang San dan Xiao berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Xiao lalu menjelaskan bahwa siluman roh ini berumur 600 tahun. Sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tang San, juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari serangan-serangan roh siluman tanaman tersebut. Singkat cerita, berkat bantuan dari Xiao dan amukan dari siluman roh, Tang San pun berhasil mengalahkan utusan wali kota tersebut. Setelah pertarungan itu, roh siluman pun melemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Tang San untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya.